Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin kajian Ahad, Sabtu Ahad yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, sungguh sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika kita sebagai hamba-hamba Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dalam sebuah pertemuan yang Allah barakahi insyaallah taala. Bertemu dalam rangka untuk mempelajari wahyu Allah, mendengar penjelasan tentang firman Allah, tentang sabda utusannya. Allahumma salli wa sallim alaih. Dengan adanya pertemuan ini, tentu dengan izin Allah, kita terhindar pada detik ini dari sekian banyak kemaksiatan dan disibukkan anggota tubuh kita dengan ketaatan. Ini Masya Allah sebuah kenikmatan yang sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan harta. Perlu kita ingat bahwasanya setiap aktivitas ada konsekuensinya. Orang mau beraktivitas kemaksiatan ada konsekuensinya, ada capeknya, bisa jadi ada keluar uangnya dan seterusnya. Kalau sama-sama berkorban, keluar uang, menghabiskan waktu, keluar tenaga, maka mengapa memilih neraka? Maka kita pilih jalan menuju ke surga. Semoga orang yang hadir semua di sini termasuk ya dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniti jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan sebab itu jalannya masuk ke dalam surga. Demikian kurang lebihnya arti dari hadis tersebut. Jadi kita capek-capek duduk di sini tidak gratisan. Allah akan balas dengan balasan yang berlipat. Allah mudahkan jalan kita masuk ke dalam surga jika kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sudah mengenyam sekian lama hidup di dunia ini, sudah mungkin sebagian kita sudah 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun bahkan. Nah, terus apa lagi yang kita cari? Bekal untuk berjumpa dengan Rabb kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada para pengurus Baitul Muhsinin dan juga para seluruh bapak-bapak yang membantu terselenggaranya acara ini, sehingga semoga ini menjadi beratnya timbangan mereka pada hari kiamat, timbangan amal baik. Memang di jadwal lama itu tertulis rukun iman, maksudnya adalah rukun Islam, tapi setelah dijadwal ulang dan saya sudah diberitahu oleh Al-Ustaz Afifi hafizahullah taala, saya tidak jadi dijadwal rukun Islam, tetapi dijadwal tentang pembagian tauhid, yaitu halaman 69 sampai 80.
Dan juga demikian pada jadwal yang akan datang saya diganti di jadwal manhaj. Nah, jadi tugas saya di sini mari sama-sama mempelajari aqsamut tauhid, yaitu sebuah syariat Allah yang sangat teragung. Ulama mengatakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah Allah yang teragung itu tauhid. Jadi semua syariat Allah, salat, zakat, puasa, semuanya agung, semuanya penting. Namun di sana ada tingkatan-tingkatan kepentingan. Ada yang terpenting, ada yang selanjutnya yang penting, dan seterusnya. Semuanya penting, tapi terpentingnya dari seluruh perintah Allah adalah at-tauhid. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Dan larangan Allah yang paling besar, jadi seorang paling harus menjauhinya, maksudnya demikian, adalah asyirik. Syirik, lawan dari tauhid, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini insyaallah akan dijabarkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, maka tidak berpanjang kata, langsung kita nikmati penjelasan dari seorang ulama besar yang sudah meninggal dunia, yang ilmunya masih kita bisa rasakan sampai sekarang insyaallah taala. Baik, mari kita baca Ad-Darsul Rabi'. Qala al-muallif rahimallahu taala. Tidak apa-apa ya, pakai thariqah seperti di pondok pesantren. Nah, karena saya terbiasa mengajar di pondok pesantren, jadi sesekali kita nggak mengapa belajar seperti di pondok pesantren semampu saya. Jadi qala al-muallif Syekh bin Baz rahimallahu taala. Ini cara mempelajari kitab ulama. Biasanya para ulama mengajarkan kepada murid-muridnya ketika mengkaji sebuah kitab ulama mutaqaddimin misalnya yang dahulu, itu mengawali dengan ucapan berkata penulis Syekh, kalau di sini bin Baz rahimallahu taala. Apa faedahnya ini? Faedahnya adalah yaitu terisaratkan dalam sebuah hadis, man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Barang siapa yang telah berbuat baik kepadamu, maka tuntunan syariat kita adalah balaslah. Jika Anda tidak mampu membalas, maka apa? Doakanlah sampai engkau melihat telah mampu membalasnya, membalas kebaikan itu. Jadi syariat Islam, bukan adat Jawa saja ya, syariat Islam. Bedanya kalau seorang membalas kebaikan orang lain dengan dasar karena nggak kepenak, karena adat Jawa, nggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya mengamalkan hadis ini, dapat pahala. Kita nggak mampu memberi sesuatu kepada Syekh bin Baz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Doakan rahimahullahu ta'ala. Jadi sedikit-sedikit berhenti, 1 petik 2 petik kalimat matan, yaitu ucapan dari penulis, kemudian kita doa kembali, kita mengatakan qala al-muallif, berkata penulis rahimahullahu ta'ala. Begitu. Baik. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Aqsamut tauhid. Macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid. Disebutkan di dalam syarah di situ. Syarah itu penjelasan, matan itu ucapan penulisnya, adapun syarah ucapan penjelas ulama yang bertugas menjelaskan atau syekh yang bertugas menjelaskan dari ucapan penulis. Namanya asyarih, yaitu pensyarah, penjelas.
Syekh yang menjelaskan matan Ad-Durusul Muhimmah ini, nama kitab ini, mengatakan at-tauhidu huwa i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala birrububiyyati, dengan tasydid ya-nya, birrububiyyati wal uluhiyyati wa ma lahu minal asma'i was sifati. Begitulah cara mempelajari kitab ulama. Setiap ada kalimat yang sangat penting untuk dijelaskan, bahkan menjadi kata kunci untuk bisa memahami sebuah baris matan, ya dijelaskan. Ini pembahasan tentang tauhid, maka kata kuncinya tauhid. Bagaimana seorang langsung begitu saja tanpa memahami apa makna tauhid langsung masuk ke penjelasan yang berikutnya, sementara tidak tahu apa itu tauhid. Maka begitu saya mengucapkan aqsamut tauhid, langsung dijelaskan. Ini kata kunci yang orang butuh faham agar bisa memahami penjelasan selanjutnya. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh, at-tauhid itu adalah meyakini. I'tiqad, meyakini. Huwa di situ yaitu. At-tauhid huwa yaitu i'tiqad, meyakini tafarrudillahi ta'ala, keesaan Allah ta'ala, birrububiyyati, dalam apa saja yang disebutkan setelah ini adalah kekhususan Allah. Jadi Allah itu memiliki kekhususan yang tidak boleh dikatakan makhluk memiliki salah satu dari kekhususan ini. Apa saja kekhususan itu? Nah, disebutkan ini. Satu, birrububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, meyakini keesaan Allah, bahwasanya Allah itu tunggal, esa dalam apa? Satu kekhususan Allah yang dinamakan dengan ar-rububiyah. Itu dalam wal uluhiyah, yang kedua dalam al uluhiyah, yang ketiga wa malahu, dan apa yang dimilikinya kembali kepada Allah, apa yang dimiliki oleh Allah minas sifat, minal asma'i was sifat, berupa nama-nama dan sifat-sifatnya. Nanti lebih detail akan dijelaskan selanjutnya insyaallah. Apa itu ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma' was-sifat. Jadi konsepnya dulu, namanya tauhid itu kan dari secara akar bahasa Arab, wahada yuwahhidu tauhidan. Menjadikan sesuatu itu satu, tunggal, itu namanya tauhid. Dari akar bahasanya saja sudah bisa difahami bahwasanya tauhid ini apa? Tauhid itu mengesahkan. Tidak boleh ada sekutu. Artinya tidak boleh ada syirik. Yang menyaingi, yang menandingi itu tidak boleh. Itu namanya tauhid, mengesahkan, tunggal. Kalau dalam bahasa Jawa nggak ono tunggale. Karena saya orang Jawa Timur, jadi dimaklumi kalau agak kasar dalam berbahasa Jawa. Begitu bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Dari akar bahasa saja sudah namanya tauhid, berarti anti syirik, anti menyekutukan, anti ada yang menandingi, tidak boleh ada sekutu. Mentauhidkan Allah berarti mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Tidak boleh meyakini Allah ada tandingannya, sekutunya, yang ikut serta dalam kekhususan Allah. Nah, kekhususan Allah itu apa saja? Ar-rububiyah. Jadi tidak boleh kita meyakini selain Allah memiliki kekhususan rububiyah. Nah, nanti rububiyah akan dijelaskan. Juga tidak boleh kita meyakini selain Allah memiliki kekhususan al-uluhiyah. Dan kita juga tidak boleh meyakini selain Allah memiliki nama dan sifat yang itu nama dan sifat khusus bagi Allah. Gak boleh. Inilah mengesahkan Allah, inilah tauhid.
Berarti kalau ada yang meyakini selain Allah itu punya kekhususan rububiyah atau uluhiyah, atau memiliki nama dan sifat yang sama dengan nama dan sifatnya Allah, sama persis, ini namanya syirik, lawan dari tauhid. Jadi cukup gamblang sekali sungguhnya akidah Islam ini, jelas sekali. Itu termaktub dalam syahadatnya seorang muslim yang diucapkan setiap hari dalam sholatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana mungkin seorang muslim mengucapkan ini tiap hari dalam sholat-sholatnya kok melakukan syirik? Gak cocok, bertentangan dengan ikrar tiap harinya dalam sholatnya. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, artinya tidak boleh syirik, harus mentauhidkan Allah. Kita lanjutkan. Salasatun, yaitu ada 3. Jadi ini sambungan dari aqsamut tauhid tadi. Macam-macam tauhid itu salasatun, ada 3 macam. Wahya, yaitu tauhidur rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Diistilahkan oleh ulama dengan istilah tauhidur rububiyah. Wa tauhidul uluhiyah, istilah kedua mengesahkan Allah dalam kekhususan yang dinamakan dengan al-uluhiyah adalah disingkat dengan tauhidul uluhiyah. Yang ketiga wa dan tauhidul asma was sifat. Kita perhatikan satu persatu penjelasannya dengan memohon taufik dari Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mendengarkan kebenaran dan mampu mengamalkannya. Allahumma amin. Yang kedua disebutkan dalam syarah, biasanya syarah penjelasan itu terletak di bawah garis dari matan. Atas itu matan, ucapan penulis, yang bawah itu ucapan asyarih, yaitu penjelas dari matan tadi, supaya jelas. Jadi mengapa kok ini sedikit faedah, karena cara pesantren yang saya gunakan, maka sedikit saya kenalkan dunia pesantren dalam membahas sebuah kitab ulama, bahwasanya mengapa kok butuh syarah, mengapa kok butuh faedah. Lah mbok ya langsung baca matannya, selesai, singkat, padat. Nah, jawabannya ada pada perkataan salah satu khalifah ar-Rasyidin, Ali ibn Talib radhiyallahu anhu, ketika mengatakan al-ilmu nuqtatun katharuhal jahilun. Kata beliau, al-ilmu nuqtatun, ilmu itu dulunya satu titik saja. Kita kalau melihat satu titik itu kan langsung penilaian kita sesuatu yang sedikit, cuma satu saja, itu pun titik kecil sedikit. Katharuhal jahilun. Namun belakangan diperbanyak ilmu tersebut dengan adanya orang-orang yang tidak berilmu. Semakin jauh dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak orang yang tidak berilmu. Sehingga kalau disodorkan, ini loh mushaf Al-Quran 30 juz, ini loh Sahih Bukhari berjilid-jilid, ini loh Sahih Muslim, ini loh kitab-kitab hadis, silahkan fahami sendiri mana rukun Islam, mana rukun iman, mana rukun sholat, mana yang wajib, mana yang membatalkan, pahami sendiri dah tanpa penjelasan ulama. Mampu kita? Tidak mampu. Nah, kalau zaman dahulu para sahabat adanya hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Waktu dibimbing oleh Rasulullah SAW, al-ilmu nuqtatun, dulu satu saja, yaitu wahyu Allah. Nah, sekarang ada ilmu usul fikih lah, ilmu mustalahul hadis, ilmu al-qawaid al-fiqhiyah, ilmu qawaidut tafsir, ilmu usulut tafsir, ilmu bahasa Arab,
ilmu sastra, balaghah dan seterusnya. Ini karena adanya siapa? Kulo kalian sampean. Karena semakin hari kan semakin banyak orang yang tidak berilmu. Nggih napa mboten? Nggih nika. Maka kita bersyukur kepada Allah, dimudahkan oleh Allah dengan Allah ciptakan makhluk-makhluknya yang mulia bernama ulama, berstatus ulama, bertugas memudahkan ajaran ulama yang sebelumnya yang ditulis dalam kitab-kitab mereka untuk bisa kita fahami di zaman sekarang. Nggak langsung kita disodorkan Al-Quran 30 juz dan hadis-hadis yang berjilid-jilid kitabnya, suruh pahami sendiri, sulit kita. Baik. Yang kedua, tauhidur rububiyah huwa ifradullahi ta'ala bi af'alihi bi an ya'taqida annahu wahdahul khaliqu li jami'il makhluqati warraziqu li jami'id dawabi wa malikul mulki wal musarrifu li syu'unil alami wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah. Ifrad, mengesahkan. Ifrad itu sama dengan tauhid, sinonimnya, persamaan katanya. Mengesahkan Allah Ta'ala bi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau sudah mendengar kata rububiyah, langsung konsentrasi kita pada perbuatan Allah. Apa itu perbuatan Allah? Banyak. Menciptakan alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Itu rububiyah. Itu perbuatan-perbuatan Allah yang wajib Allah kita esahkan dalam rububiyahnya itu. Namanya mengesahkan ya nggak boleh menyekutukan, nggak boleh kita meyakini di antara perbuatan Allah ada yang bisa dilakukan oleh makhluk, nggak boleh. Misalkan kita meyakini adanya makhluk yang bisa menciptakan matahari, tidak boleh. Ini namanya syirik, lawan dari tauhid. Syiriknya dalam masalah apa? Dalam masalah rububiyah. Oleh karena itu nanti kalau sudah masuk dalam aqsamu syirik, macam-macam syirik akan dijelaskan bahwasanya syirik itu banyak tinjauannya. Dalam membagi-bagi syirik itu ulama memiliki banyak tinjauan. Ada ditinjau dari sisi dikaitkan dengan macam-macam tauhid. Kalau tauhid ada 3, berarti syirik juga ada 3. Mengesahkan Allah ada 3 bentuk, berarti syirik juga ada 3 bentuk sesuai dengan keterkaitannya dengan macam-macam tauhid. Syirik dalam rububiyah ya seperti tadi, meyakini misalnya ada selain Allah yang bisa menciptakan alam semesta ini, ada selain Allah yang bisa mengatur alam semesta ini, dan seterusnya. Nanti lebih lanjut dijelaskan pada aqsamu syirik, macam-macam syirik. Mengesahkan Allah Ta'ala bi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatannya, bi an ya'taqida, yaitu bentuknya meyakini, seseorang meyakini annahu, bahwasanya Allah wahdahu, semata, al-khaliq, sang pencipta, satu-satunya sang pencipta. Ini memagari apa? Memagari dari berbuat syirik. Li jamil makhlukat, sang pencipta bagi, li di situ bagi seluruh makhluk, seluruh makhluk. Jadi bagi yang sedikit-sedikit telah mempelajari bahasa Arab, terkadang mungkin akan asing dengan terjemahan yang saya sampaikan. Misalnya, li kenapa kok diartikan bagi? Kalau dibuka di kamus kan mungkin bukan bagi misalnya. Nah, ini sesungguhnya ada pelajarannya tersendiri.
di Ma'had Jamilur Rahman yang tempat kami mengajar di sana, ada satu bidang studi namanya khusus at-tarjamah, penerjemahan. Ada ilmunya sendiri. Bahkan zaman sekarang sudah menjadi jurusan sarjana jurusan terjemah. Ada sudah itu. Sudah ada itu. Jadi al-ilmu nuqtatun katsaraha al-jahilun. Dulu mungkin nggak butuh rincian sampai serinci itu. Nah, baik. War-raziq li jami' dawab. Dan bentuk tauhidur rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah sang pemberi rezeki bagi seluruh makhluk yang berada di muka bumi, wa malikul mulki, dan meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya sang pemilik kerajaan alam semesta ini, wal musarrif, dan pengatur li syu'unil alam, urusan bagi urusan alam semesta, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha menguasai. Artinya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Mau diciptakan kita sebagai laki-laki, itu terserah Allah. Allah maha kuasa. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kekuasaan Allah. Dan juga demikian ketika ditakdirkan fulan atau anak ini mati kecil misalnya, itu terserah Allah. Itulah dan hanya Allah lah yang bisa melakukan itu. Itulah tauhidur rububiyah. Wa hadzal naw' min at-tauhid qad aqarra bihi al-musyrikun. Wa hadzal naw', dan macam min at-tauhid, tauhid jenis ini, jadi jenis tauhid ini, qad aqarra bihi al-musyrikun. Orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah ini telah mengakui tauhidur rububiyah. Jadi ketika mereka